Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumpi bergizi bareng Mak Muri di edisi 23 Muri 100 Days Challenge. Suami aku nanya, kamu kenapa sih pakai challenge-challenge segala 100 hari live? Jadi makin repot katanya. Nggak apa-apa ya, aku tuh dapat banyak insight, dapat apa ya, kalau aku bilang dari sisi spiritualnya loh, aku dapat banget itu ya, ngobrol sama para muslimah-muslimah yang inspiratif, muslimah-muslimah yang bisa tegar banget ngejalanin kehidupan tuh luar biasa loh bagi aku gitu ya. Memang tidak ada yang tidak menangis ketika mendapatkannya. Nangisnya itu cuma sebentar, kemudian bisa bangkit lagi. Nggak ada rasa putus asa, coba lagi, coba lagi, coba lagi. Nah, aku undang bintang tamu aku satu ini, Mbak Ningsi. Assalamualaikum Mbak Muri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, lagi di mana ini? Alhamdulillah sekarang masih di rumah Mbak Muri, di rumah Ah, sendiri. Hai Mbak Muri, teman-teman, gimana kabar hari ini? Masya Allah. Sehat? Mak, boleh kenalan dulu sama teman-teman aku nih, silakan. Oh, baik, baik, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan Mbak Muri, semuanya yang join live hari ini, perkenalkan nama saya Ningsih. Saya adalah owner dari Aspera Shop. Itu perkenalan saya. Eh, itu saja dulu ya. Agak putus-putus, Mak, sinyalnya. Mbak Ningsi sekarang tinggal di mana? Oh, untuk saat ini alhamdulillah saya tinggal di Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat. Nah, nih geng Jakarta, mana suaranya nih geng Jakarta? Ayo komen-komen. Ini ada Mbak Ningsi di Jakarta. Nah, untuk saat ini bisnisnya di bidang apa, Mak, Azahra Shop ini? Kalau untuk saat ini saya bisnisnya palu gada mau macam-macam dari awalnya yang banyak ya. Dari fashion muslim, ada koko, ada gamis syari, kemudian ada herbal ya. Saat ini itu ada herbal seperti teh, kayu secang, dan jualan kurma. Saya juga jualan yang tahunan seperti misalnya nastar, kue kering, kering seperti itu ya. Sama ya sekarang kan udah mulai Ramadan dan Lebaran ya insya Allah akan open Oke. order lagi. Seperti itu. Oke. Nah, kalau kita aku baca ceritanya Mbak Ningsi di grup tuh ya, luar biasa loh, ini udah jungkir baliknya. Itu mulai pertama kali memberanikan diri untuk apa ya namanya, punya penghasilan. Itu berarti dari zamannya sekolah ya, Mak? Itu sudah tidak sekolah ya karena memang kuliah saya itu sudah waktunya apa ya kalau boleh dibilang sudah berumur ya gitu. Tapi saya sendiri tuh orangnya yang penasaran dan tidak berhenti, tidak cukup puas dengan apa yang saya dapat dan saya itu penasaran dengan berbagai ilmu apapun itu. Saya kerjakan, jadi kuliah pun saya pada saat itu sudah kerja gitu, jadi kerja sambil kuliah sambil mondok juga, alhamdulillah ya Allah berikan kesempatan itu ya. Kemudian saya mulai berbisnis itu dari tahun 2010 gitu karena memang saya itu perantau gitu dan keadaan ibu saya almarhumah yang dulu itu apa ya keadaannya sakit. Jadi dari situ saya berpikir bagaimana sih caranya gitu kan biar saya mendapatkan penghasilan dan untuk bisa membantu ibu saya untuk apa ya bertahan hidup di Jakarta ya dulu ya niatannya seperti itu. Tapi insya Allah sekarang sudah saya perbaiki niatannya gitu. Dan Masya Allah. alhamdulillah sampai sekarang masih uh, eksis di dunia bisnis. Insya Allah semoga Allah berkahi untuk sukses bareng Mak Muri dan alhamdulillah saya Amin. banyak belajar sama Mak Muri dan saya bersyukur banget bahagia bisa join live bareng bersama Mak Muri. Masya Allah. Masya Allah. Jadi memang yang membuat seorang Mak Ningsi tegar, seorang Mak Ningsi kuat, mau mencoba dari dalam waktu 24 jam, istirahatnya cuma beberapa jam aja karena harus membagi peran antara kuliah, kerja, sosial, ngurus mamah ya, Masya Allah. Dan Alhamdulillah izin Allah masih Allah
beri kekuatan jiwa raga untuk berbakti sama orang tua ya Maya. Itu yang itu kalau kalau menurut aku sebuah kepuasan yang luar biasa. Teman-teman Maningsi ini mamanya baru meninggal kurang lebih 40 hari yang lalu, dan Maningsi ngurus banget gitu kan ya, ketika mama masa berobatnya, jadi cariin uangnya, ngurusin dan sebagainya. Itu apa ya, nggak sebanding sih memangnya dengan perjuangan orang tua kita ya. Kita ngurus hanya sekian waktu ya, orang tua kita ngurus dari hamilnya gitu, tapi itu cukup apa ya namanya, aku melo nih. Apa ya Maya, ada kepuasan tersendiri ya Maya, bisa ngurusin ngurusin mama ya Maya, di bahkan hingga saat-saat terakhirnya berjuang cari biaya untuk pengobatannya, dan itu yang ternyata membuat seorang Mak Ningsi untuk tegar ya. Ya, itu alhamdulillah. Dan pada saat itu memang kenapa saya kuliah ya, karena memang saya backgroundnya adalah seorang guru, guru TK seperti itu. Tapi kalau untuk saat ini masih off karena memang masih disuruh istirahat sama ini seperti itu, dan di sekolahnya juga masih off. Jadi sekarang saya lebih fokus untuk mengurus bisnis seperti itu. Oke, jadi juga pernah beda ya suaranya Maningsi dengan Mamuri. Maningsi suaranya lembut gitu kan ya, intonasinya baik karena emang guru TK ya. Guru TK, guru PAUD yang ngajarnya harus sabar banget gitu ya. Kalau Mamuri kan ngajarnya emak-emak gitu. Jadi kadang butuh butuh energi yang butuh yang agak meledak-meledak gitu suaranya ya. Baik. Nah, Maningsi berarti kan Maningsi ini udah luar biasa perjalanannya, gonta-ganti gitu ya. Kalau dulu nih ya, sebelum sebelum pada akhirnya ngurusin mama karena mama sakit gitu ya. Apa yang membuat Maningsi tegar gitu ya ketika mencari pernafkahan waktu zamannya masih single sampai sekarang udah berumah tangga. Apa yang membuat Marisi tetap berada di dunia perniagaan? Karena pada akhirnya udahlah aku cari kerja aja gitu kan ya. Full aja deh cari kerja. Waktu Marisi memang kerjanya ada sebagai guru yang gajinya cuma 500.000 gitu ya Maya kala itu ya. Tapi kenapa nggak mencari pekerjaan lain yang mungkin gajinya sekian juta gitu? Tapi kenapa mau ke dunia perniagaan? Karena banyak orang yang pada akhirnya nggak kuat gitu kan. Udahlah jadi karyawan aja yang pasti-pasti aja gitu. Ya, baik. Jadi kenapa saya bertahan itu karena saya sekali bisa mengatur waktu agar saya bisa tetap silaturahim gitu kan, karena saya di rantau dan orang tua juga di daerah gitu. Jadi saya pilih berbisnis karena dengan berbisnis pertama memang saya bisa membantu orang tua saya, kedua saya bisa mengatur waktu untuk bertemu orang tua saya, ketiga saya juga banyak berinteraksi dengan orang lain. Dari situ saya bisa mendapatkan saudara, teman seperti itu. Itu apa ya? Yang saya pilih walaupun memang banyak sekali banyak air mata, bahkan berdarah-darah seperti itu. Masya Allah. Jadi apa, fleksibilitas waktu yang menjadi tidak terbayarkan ketika menjadi karyawan ya Mak ya waktu itu ya. Jadi Manisi memilih untung di dunia perniagaan. Kalau diinget-inget nih ya, pernah jualan apa aja? Masih inget gak sih? Dari dulu awal sampai sekarang tuh pernah apa aja gitu yang sudah berganti-ganti. Dan pada akhirnya menemukan, aku yang ini aja deh, aku yang ini aja, itu berdasarkan apa Manisi? Ya, dulu itu pertama kali saya jualan, pertama kali di sini itu kan saya tinggal di dekat ASMK, itu kan banyak banget ya yang namanya grosir seperti Bros dan sebagainya, macam-macam banyak sekali ya. Terus akhirnya Aku juga pernah saya ngalamin jualan kayak gitu-gitu di ASMK. Beli-beli juga di ASMK. Aku ngalamin, Mak. Masya Sama-sama Allah. ternyata ya. Jadi dan saya itu tinggalnya pada luar, tinggal di pesantren. Nah, akhirnya apa sih gitu kan bisnis yang bisa saya jalankan yang bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kan. Akhirnya wah, ya udah, saya dapat ide nih. Akhirnya saya pergi ke ASMK dengan modal seadanya. Waktu itu masih modalnya 200.000 mak kan. Dan itu dari hasil apa namanya ya, nabung ya, namanya gaji guru tuh masih belum seberapa ya, apalagi guru TK. Nah, itu akhirnya saya belikan bros. Dari situ saya jualin ke teman-teman, ke banyak apa namanya paling murid. Alhamdulillah laku seperti itu. Dan saya juga ada teman yang jual gamis gitu ya, gamis anak-anak. Kemudian beliau minta untuk saya join, akhirnya saya join seperti itu. Dan saya tadinya
nggak pede gitu kan. Apa iya saya bisa, gimana sih caranya gitu. Akhirnya saya jualin, banyak yang pesan, banyak yang order dari wali murid untuk anak-anaknya gitu. Dan ada pokok juga waktu itu, ada pokok anak-anak seperti itu. Dan setelah saya apa namanya beranikan diri untuk di Facebook gitu ya. Oh dulu kan masih ada BP juga dan banyak yang nawarin saya juga untuk untuk jualan mukena dan juga jam tangan seperti itu. Akhirnya saya jualan gitu kan. Saya jualan alhamdulillah banyak juga yang minat dan pada tahun 2012 itu sempat off juga karena saya apa namanya fokus untuk kuliah seperti itu. Oke, luar biasa ya. Seru nih perjalanannya. Teman-teman yang mau bertanya dengan Mbak Ningsi boleh ketik di komen ya. Nah, sekarang kan jualnya palu gada nih. Nah, gimana sih manajemen pemasarannya? Kan nanti ada produknya kan banyak banget. Sedangkan kalau postingan kita satu-satu ya. Nah, coba dong bagi tipsnya nih buat kami yang juga mau belajar jualan lengkap ya. Mungkin bahasa kerennya bukan palu gada ya, lengkap jualannya gitu ya. Nah, gimana sih mau manajemennya? Ngatur-ngatur postingnya, ngatur promonya bagaimana? Di WA apa, IG apa misalnya? Kalau saya masih yang biasa ya, jadi saya belum pakai yang apa namanya sponsor dan sebagainya. Seperti itu. Kalau untuk apa namanya, biasanya promo saya berganti gitu. Misalkan minggu ini yang saya kasih promo itu dari fashionnya, kemudian nanti minggu depan bisa dari herbalnya seperti itu. Jadi dari situ nanti tidak membingungkan saya sendiri gitu dan reseller pun tidak bingung seperti itu. Karena sekarang saya belum milih karyawan. Oke, masih single fighter. Nah, ini berarti sudah ada reseller ya, Mak? Alhamdulillah sudah ada Mak Muti. Sudah ada berapa reseller? Ada 15. Berapa? 15. Ada 15 reseller, Masya Allah ya. Sudah jadi pintu rezeki buat 15 orang nih teman-teman nih. Nah, kalau buat reseller, Nixi nyari resellernya di mana biasanya banyaknya promosinya? Kalau saya alhamdulillah lebih banyak dari Facebook. Mereka ingin gitu. Saya apa namanya buka peluang untuk mereka, untuk ibu-ibu ya, apalagi pada saat pandemi seperti ini kan banyak yang apa namanya suaminya di PHK, kemudian suaminya dirumahkan tanpa gaji itu kan dari situ yang akhirnya saya tuh yo kasihan banget gimana kalau saya ada di posisi mereka gitu akhirnya ya sudah saya buka peluang itu dan saya buka tanpa syarat mereka boleh menjualkan barang saya seperti itu dan saya juga tidak memberikan apa ya istilahnya biar sama-sama untung jadi apa namanya harganya pun tidak harganya insya Allah terjangkau untuk teman-teman semua yang mau jadi reseller bersama saya. Oke, nah nanti teman-teman yang lagi cari supply dan lengkap, nah nanti bisa bisa join jadi resellernya Mak Ningsi ya. Nanti aku masukin di caption IGTV ini ya. Nanti tinggal tunggu aja akun Instagramnya. Baik, Mak. Tadi sudah, berarti lebih banyak dari optimasi di Facebook ya. Nah, nanti ada nomor teleponnya Mak Ningsi juga kan ya di Instagram yang ini ya? Ya, ada. Oke, siap. Nah, Ningsi, kalau mengenai tadi kan berarti kan suami nggak ikutan bisnis bareng ya, suami ada kegiatan yang lain. Nah, gimana sih ini bagi tips nih ya? Ada juga teman-teman yang belum mendapatkan restu dari suami untuk berbisnis atau mainan sosial media gitu kan ya dilarang misalnya. Nah, kalau Ningsi sendiri gimana ke suami? Apakah memang semudah itu dapat ridhonya atau bagaimana? Ya, alhamdulillah kalau suami itu kan sudah tahu bahwa saya itu memang sejak single itu sudah berbisnis. Jadi beliau itu sangat mendukung saya dan bahkan pada saat itu saya pernah join yang namanya distributor itu benar-benar yang modalnya luar biasa puluhan juta gitu dan saya memang orangnya penasaran jadi ada yang menawarkan itu akhirnya saya join walaupun pada saat itu hasilnya itu ya jualannya kayak kerja bakti ya akhirnya tidak dilanjut seperti itu ya beliau selalu mendukung saya dan kalau menurut saya pertama kalau memang belum mendapatkan teman-teman ingin apa namanya berbisnis kemudian teman-teman belum mendapatkan
apa namanya peluang ya teman-teman coba aja. Yang pertama niat ya, yang pertama niat gitu kan, niat bisnisnya itu untuk apa gitu. Yang kedua adalah kemauan gitu, action. Ketika teman-teman udah oh ya aku pengen ini, jangan cuma pengen doang ya, jadi harus action gitu biar nanti terwujud. Nah setelah itu teman-teman juga harus minta ridho dari suami ya, izin dulu tentunya. Karena apa? Karena ridho Allah ada di ridho suami. Ketika seorang istri melakukan sesuatu dan kemudian suami ridho, insya Allah Allah ridho dan bisnisnya pun menjadi berkah seperti itu. Kemudian teman-teman berbisnis itu tidak hanya ngasal ya gitu, bukan cuma asal-asalan ya udah yang penting aku jualan gitu kan. Seperti itu, tapi kita harus juga tahu ilmunya nih caranya gimana gitu. Biar apa namanya jualannya itu baik, kemudian tetap eksis seperti itu ya tentunya. Dan kemudian bagaimana sih cara jualan itu kan tentunya ya, belajar seperti itu. Menurut saya itu sih yang harus apa namanya dilakukan. Kemudian untuk mengatasinya ya kalau saya sendiri ini ada satu catatan buku setiap saya ini setiap tahunnya ada nih ada catatan. Jadi bahkan setiap hari saya catat jam sekian ngapain aja gitu. Jadi nanti akan terarah gitu. Dan kemudian nanti setelah itu ada muhasabah gitu. Kenapa harus muhasabah? Gitu kan? Jadi intinya, oh ya berarti hari ini saya udah melakukan seperti ini kesalahannya, dan harus diperbaiki. Misalkan dari apa yang udah kita targetkan gitu, kemudian tidak terlaksana, ya kita berusaha untuk melakukannya di esok harinya. Itu sih di umur. Oke, yang digaris bawahi adalah muhasabah ya. Wah, ini keren banget nih. Bukan hanya mendata apa-apa yang sudah kita kerja, apa yang akan kita kerja, apa yang akan kita kerjakan, lalu juga mencatat apa yang sudah kita kerjakan, lalu muhasabah nih atau evaluasi, apa yang harus kita perbaiki dari hari kemarin gitu ya. Dari sisi personalnya kita sebagai istri, kita sebagai pebisnis, ini apa yang harus kita perbaiki lagi nih. Oke. Nah, Mak, kalau mengenai manajemen waktu, ya, ini Mama kadang suka membandingkan, Mamuri bangun jam berapa, tidurnya berapa jam, ngapain aja, nah gitu ya. Walaupun memang sebenarnya setiap rumah tangga itu berbeda-beda ya, ritmenya, beda jumlah anak, beda usia anak, gitu kan ya, beda kultur di setiap rumahnya. Coba kita mau belajar aja nggak apa-apa nih dari Maningsi nih. Maningsi kalau manajemen waktunya gimana? Dari melek mata sampai merem mata misalnya. Masya Allah, kalau untuk itu saya juga masih belajar ya, tapi mungkin saya sedikit sharing ya buat teman-teman semua. Ya, jadi kalau biasanya saya sih dari melek mata itu ya bangun, kemudian sholat tahajud, seperti itu, zikir, ya maaf Berarti ya, bangun jam berapa, Mak? jam kalau saya sekitar jam 3 atau setengah 4 seperti itu sudah bangun, seperti itu nanti. Setelah itu kita tunggu subuh sambil zikir, kemudian ya berbanyak salawat, pokoknya takarub ilallah seperti itu. Nanti kan waktunya subuh, kemudian ya kita sholat, biasanya ya, Quran, doa, dan sebagainya. Biasanya pagi-pagi saya suka, karena kan sekarang masih pandemi ya, saya ikutin live kajian di pesantren, seperti itu nanti apa namanya ya masak dan sebagainya. Nanti setelah selesai masak, saya biasanya ya agenda yang lainnya seperti itu ngurusin suami, terus siapin makanan. Kalau setelah suami sudah berangkat kerja, biasanya saya baru aktivitas yang lainnya seperti itu. Walaupun memang kadang-kadang sambil disambi ya untuk info-info ke reseller bahwa hari ini ada apa aja, terus share yang dijual gitu. Ada promo apa, seperti itu sih, Mas. Oke. Nah, kalau malamnya sampai jam berapa, Mak? Oh iya, kalau malam ya, tadi sampai pagi aja ya. Kalau malamnya saya biasanya sampai jam 10 atau jam setengah 11 gitu. Kalau ada yang tertinggal, itu biasanya saya paling ini jam setengah 12 sudah istirahat seperti itu. Setengah dua, Karena memang jam 11 setengah 12, bangunnya jam 3 itu nggak ngantuk, Mak? Malam, siang tidur sebentar ya sih? kalau siang biasanya saya tidak. Tapi saya biasanya di qalilullah ya jam
11-an gitu, 11 siang kadang-kadang memang saya sedikit itu istirahat seperti itu, tapi tidak lama sih. Alhamdulillah. Aku kadang jam 8 malam, jam 9 tuh udah teler banget tuh aku. Udah nggak bisa tuh kalau mungkin kalau zamannya dulu ya, zamannya dulu masih muda ya ampun kayak sekarang udah tua ya. Zamannya dulu mulai-mulai online shop tuh apalagi waktu masih sendiri tuh kayaknya jam berapa aja kita layanin orderan gitu ya sampai malam banget ya. Tapi kalau sekarang fisik aku udah gak kuat nih jam 8 jam 9 aku udah teler lah. Jam 8 jam 9. Oke, teman-teman sambil kita nanti diskusi lagi. Aku masih ada waktu sampai jam 2 ya. Silakan teman-teman yang mau bertanya. Ini Maningsi ini bisnis juga, pengajar juga ya. Sama seperti kita ibu rumah tangga juga ya, Masya Allah. Pembagian waktunya dan yang paling penting memang pembagian energi ya Maya. Pembagian energi, pembagian pikiran ya sama pembagian hati kan kadang gitu ya bukannya nggak ada waktu tapi lagi mumet lagi mumet ngurus keluarga tuh juga agak-agak kecipratan gitu. Nah gimana sih sih tipsnya menata hati untuk tetap waras ya walaupun sometimes yang dalam bisnis entah karena omsetnya turun entah karena ada masalah dengan reseller ada masalah dengan konsumen dan sebagainya gitu ya. Gimana sih menyembuhkan hati kembali kembali waras gitu kalau lagi pusing. Ya, biasanya kalau saya sendiri itu kalau lagi pusing gitu kan, itu biasanya saya lebih lebih apa namanya? eh diem dulu gitu, terus tapi istighfar gitu ya Allah gitu ya. Intinya memohon pertolongan Allah seperti itu ya. Kemudian saya balik lagi. Ya, lagian ngapain ya gitu kan kita marah-marah buat apa gitu kan akhirnya oh juga kita rugi kalau kita marah-marah gitu kan. Misalkan kayak kayak apa namanya? Bisnisnya lagi down nih, lagi turun gitu. Kalau saya sendiri itu biasanya sebenarnya lebih kepada itu bukan sebuah apa ya kegagalan, tapi itu adalah kesuksesan yang tertunda seperti itu. Nah, jadi apa namanya? Kalau saya itu lebih memperbanyak takarruf Allah, kemudian kita banyak usahanya, maksimalkan usaha dan doanya, lalu tawakal kepada Allah dan yakin bahwa suatu saat nanti Allah akan memberikan kesuksesan di waktu yang terbaik seperti itu. Amin, 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 amin. Masya Allah, yakin sama Allah ya. Nggak usah baper-baper. Ini bukan gagal, emang belum waktunya. Nanti kita, tadi apa muhasabah lagi, apa yang harus kita perbaiki. Masya Allah. Ya, jadi hatinya kembali lagi ke Allah. Nggak usah baperan sama customer, nggak usah baperan sama reseller. Hatinya kembalikan sama Allah, masalahnya kembalikan sama Allah. Kita jalankan lagi tugas berikutnya gitu ya, tanpa harus kebawa baper dengan tugas-tugas yang sebelumnya tadi. Oke. Sip, oke, masih ada waktu sedikit lagi nih. Maningsi, bagi tipsnya dong buat teman-teman yang masih galau ya, antara berbisnis atau kembali ke wanita karir. Kalau tadi kan sudah dibahas di awal ya, tapi mungkin masih ada keraguan gitu ya, ada keraguan. Yakin gak ya bisa dapat uang di sini? Yakin gak ya? Sedangkan kan kalau kerja kantoran tuh uangnya pasti gitu ya. Bagi dong apa ya semangatnya buat teman-teman nih. Baik, buat teman-teman yang galau ya sekarang nggak usah galau lagi ya. Insya Allah teman-teman akan apa namanya ketika teman-teman sudah yakin bahwa teman-teman akan berbisnis atau akan bergabung di dunia bisnis, teman-teman cerita dulu gitu kan. Walaupun di awal-awal memang tidak kelihatan ya, di awal-awal itu tidak apa namanya tidak kelihatan hasilnya, bahkan kadang-kadang tuh rugi gitu kan ya. Kenapa? Kenapa dibilang rugi ya? Kadang-kadang memang ya ini dulu. Kalau saya sih lebih kepada memberi gitu, giveaway ya apa dulu gitu ya. Nah teman-teman langsung aja gitu langsung apa namanya mulai dulu sama Allah gitu kan ya bahwa Allah itu akan memberikan rezekinya di situ karena Allah sudah berjanji bahwa Allah membukakan 9 pintunya itu dari berdagang ya gitu berbisnis seperti itu dan kelebihan dari berbisnis itu adalah teman-teman bisa mengurus keluarga, mengurus anak-anak gitu kan tanpa harus terikat waktu di kantor gitu di tempat kerjaan yang full time di kantor atau di tempat kerjaan teman-teman semua seperti itu ya yakin coba dulu Bismillah niat karena Allah niat ibadah Insya Allah Allah mudahkan.
Masya Allah, luar biasa ya. Kembali lagi ke Allah lagi. Allah kok yang memang sudah menjanjikan bahwa setiap orang itu ada jatah rezekinya ya Maya. Bisa diambilnya dari mana, dan itu pilihan. Ya, jadi teman-teman berkarir, kerja di luar itu bukan kewajiban, bukan ya. Bukan satu-satunya jalan bahkan ya. Kembali lagi perempuan itu memang tidak, bukan tugasnya mencari nafkah, tapi kita yang pengen mencari nafkah boleh gitu ya Maya. Boleh membantu suami, tapi ingat kembali lagi kita harusnya sebenarnya lebih enjoy kok di rumah gitu kan ya, lebih fleksibel waktunya, namun tetap bisa berkarya, tetap bisa berpenghasilan, dan dengan memanfaatkan, kalau Manisa tadi memanfaatkan Facebook yang paling banyak ya Maya, posting-posting, sharing-sharing, manfaatkan Facebook. Nah, Mak, kalau Facebook itu ada jadwal nggak sih, misalnya sehari berapa kali, kemudian jam berapa aja gitu? Ya, kalau saya biasanya satu hari kalau paling banyak itu 4 kali ya. Kenapa? Karena saya tidak mau nanti orang itu bosan dengan iklan saya. Jadi akhirnya yang membuat saya unfollow seperti itu. Dan biasanya pagi, pagi jam 8 gitu kan. Kalau jam 7 atau jam 4. Kalau siang itu biasanya jam itu siang waktu orang istirahat atau jam 11-an itu lebih seringnya seperti itu. Terus kemudian malamnya malamnya jam jam 7 atau jam 8 malam. Oke, nah itu tuh jadwal-jadwal yang bisa dilakukan sama Mak Ningsi. Oke, silakan teman-teman. Wah, ini boleh join nih. Coba aku lihat dulu ya, takut ada yang ketinggalan. Baik. Mak, kalau tadi di awal guru TK, PAUD ya. Sebenarnya apa yang membuat Mak Ningsi senang di bidang itu? Itu kan satu profesi yang challenge-nya luar biasa. Ngurus anak sendiri aja kadang emosian aku ya, apalagi ngurus anak orang gitu ya. Apa Mak yang menggerakkan seorang Mak Ningsi itu memang di bidangnya itu ya? Apa yang membuat Mak Ningsi tertarik untuk bidang itu? Untuk mengajar atau untuk bisnis yang lain? Mengajar, mengajar ya. Oh iya, ya karena saya itu memang apa ya? Saya senang dengan anak-anak seperti itu dan memang eh jadi saya tuh memang awalnya belum guru TK gitu. Dari itu alhamdulillah saya dapat setelah 1 bulan training saya dapat uh, kenaikan jabatan yaitu menjadi wali kelas. Tapi dari situ saya kemudian berpikir, wah masa iya saya ngajarin anak kok dengan ilmu seadanya gitu kan. Wah, boleh nih sama anak-anak murid saya. Akhirnya saya putuskan untuk kuliah gitu. Karena memang saya ingin tahu ilmunya, bagaimana cara menangani anak-anak yang baik, bagaimana mengajarkan anak apa saja yang diajarkan. Oke, jadi kalau kuliahnya jurusan apa Mak yang sekarang? Kalau kuliahnya alhamdulillah sudah lulus jurusan PAUD. Jurusan PAUD. Kalau itu berapa lama tuh Mak kuliah jurusan PAUD Mak? 4 tahun, tapi saya 5 tahun karena memang ya itu mengurus ibu dan adik yang waktu itu sakit. Jadi cuti setahun. Kepake banget ya sebenarnya jurusan PAUD itu dengan kita pakai ilmunya untuk parenting. Mungkin nanti lain kali kita diskusinya mengenai parenting nih Maya. Gimana anak-anak supaya disiplin, gimana anak-anak mencintai baca buku. Kayaknya seru tuh nanti kita bahas itu. Boleh Mbak Muri, insya Allah. Oke, oke Mbak Ningsih, terima kasih banyak sharing-sharingnya hari ini, luar biasa ya energinya. Teman-teman, ayo terus semangat jalanin bisnis, mulai dari apa yang ada. Mbak Ningsih mulai mulai dari sekian rupiah aja gitu ya, tapi nggak pernah putus asa, dan kembali lagi ini Allah pasti akan kasih rezekinya, dan niatkan dulu tadi yang pentingnya niatnya, kemudian minta ridho sama suami. Jalanin apa yang ada di depan mata dulu, nggak usah pusing-pusing ya. Kemudian ayo bangun jaringan distribusinya. Manisi sudah ada beberapa resellernya, dan artinya kan kita jadi bagi-bagi rezeki juga buat para reseller ya. Satu ibu memberdayakan ibu yang lainnya gitu. Manisi ada lagi yang mau disampaikan, mau dibagikan semangatnya buat teman-teman, silahkan. Ya, saya ingin berbagi buat teman-teman yang sekarang di masa pandemi ini, kemudian itu sedang turun, jangan
ini ya, jangan putus asa, jangan kecewa, terus semangat, jalani, syukuri dan nikmati semuanya, prosesnya. Itu yang terpenting ya teman-teman. Terus berinovasi, berkreasi dengan baik, insya Allah teman-teman akan mendapatkan uh, indah di waktunya seperti itu ya. Dengan kita menjalani dengan kita mensyukuri apa yang kita jalani, itu akan memberikan menjadi jalan yang tak terduga. Misalkan sehat pun kita bisa kumpul sama suami sama keluarga pun itu adalah rezeki ya. Jadi teman-teman tetap semangat, tetap berkreasi dan berinovasi. Oke, terima kasih Mbak Ningsih, luar biasa, Masya Allah. Terima kasih atas waktunya nih untuk sharing-sharing sama teman-teman. Terima kasih, sehat semuanya teman-temannya. Mbak Ningsih juga dan keluarga sehat semuanya. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah. Amin.